Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talaba wa talibat madrasatil aliyah adiniyah al-khasah saful awal fi hazihil munasabah wa fi hazihil fursa an-nafisa sawfa nastamir wa nuwasil darsana fi tarikh al-islam al-thaqafi min kitab haza ar-rahiqul makhtum li Syekh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi. Hayya nabda bi qiraatil Fatihah. Asallah ayusahila umurana fi fahmi durus wa hibdi durus wa asallah ayyaj'alana minan najihina fil imtihan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Anak-anakku semuanya, kelas 10 MAK yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai, kita sampai di pembahasan yang terakhir dari semester pertengahan semester ini. Kita sampai di pembahasan Diyanatul Arab. Baiklah semuanya, kita akan mulai. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Diyanatul Arabi. Kana mu'zamul Arabi ittaba'u da'wata Ismaila alaihi salam hina da'ahum ila dini abihi Ibrahim alaihi salam. Fakanat ta'budullaha wa tuwahiduhu wa tudinu bidinihi hatta tala alaihimul amadu wa nasau hazzan mimma zukkiru bihi illa annahum baqiya fihim at-tauhidu wa iddatu sya'airi min dini Ibrahim hatta ja'a Amru bin Luhai Ra'isu Khuza'ah wa kana qad nasha'a ala amrin azimin minal ma'rufi was sadaqati wal harsi ala umuril dini fa ahabbahu an-nasu wa danu lahu zannan minhum annahu min akabiril ulama'i wa afadilil awliya'i. Thumma innahu safara ila syami fara'ahum ya'budunal awthana fastahsana dhalika wa zannahu haqqan li'anna syama mahallur rusuli wal kutubi faqadima ma'ahu bihubal wa ja'alahu fi jawfil ka'bati wa da'a ahla makkata ila syirki billahi fa ajabuhu thumma lam yalbas ahlul hijazi antabi'u ahla makkata bi annahum ulatul baiti wa ahlul hurumi. Diyanatul Arabi. Kalimat ai haza tegasnya, haza adapun ini, itu Diyanatul Arab menjelaskan tentang agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan al-Arabi yang dimiliki oleh bangsa Arab.
Jadi judul ini, tema kali ini kita akan mempelajari apa sih ya kepercayaan ya penganut apa saja yang dianut oleh bangsa Arab sebelum Islam datang. Karena telah ada apa mu'zamul Arab, sebagian besar bangsa Arab itu ittaba'u telah mengikuti dakwata Ismaila alaihi salamu, akan dakwah ajakan ya dakwahnya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka berdua ya beliau berdua adalah berasal dari bangsa Arab. Kemudian mereka pun ya menyebarkan agama Islam. Otomatis di sini bangsa Arab mengikuti ajakan dari Nabi Ismail alaihi salam. Hina ketika da'ahum ya telah mengajak mereka siapa Nabi Ismail ila dini abihi Ibrahim alaihi salam, itu untuk memeluk ya, agamanya ayahnya, agama ayahnya abihi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi setelah Nabi Ibrahim meninggal, kemudian akhirnya ya perintah dakwah ilal Islam kembali ke anaknya ya, menurunkan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail pun ya meneruskan perjuangan ayahnya untuk ya mengajak seluruh ya ke umat manusia memeluk agama ayahnya, yaitu dinillah, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya fakanat, maka telah ada siapa bangsa Arab itu ta'budullaha, dulu menyembah Allah, wa tuwahhiduhu, dan ya mengesahkan Allah, wa tudinu bidinihi, dan mereka semua beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dinul Islam. Hatta tola alaihimul amad, sampai ya berlalulah alaihim ya kepada mereka bangsa Arab al-amad. Al-amad bermakna al-waqt, al-asr, masa. Ya demi sama waktu demi waktu ya, masa demi masa. Nabi Ismail pun ya dipanggil oleh Allah meninggal dunia, dan akhirnya ya hazan mimma zukiru bih, sampai wanasau di sini akhirnya ya mereka semua ya lupa di sini maksudnya apa? Tiba-tiba lupa? Bukan. Jadi anak ya punya, kemudian jadi bapak akhirnya punya anak punya akhirnya punya cucu, sampai keturunannya pun akhirnya ya karena tidak ada yang membimbing mereka semua, akhirnya ya anak keturunannya pun akhirnya lupa tentang ajaran ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hazan, akan ya suatu perintah, mimma zukiru bihi, dari apa yang pernah mereka ikuti, illa annahum, ya kecuali ya sesungguhnya yang ada pada diri mereka, baqiya fihim at-tauhid, cuma rasa ya pengesaan bahwa Tuhan itu satu, wa iddatu sya'airi, dan beberapa ya syariat-syariat min dini Ibrahim, dari ajaran Nabi Ibrahim ya. Hatta, sampai ja'a, datanglah seseorang bernama Amru bin Luhai ya, tiba-tiba ada datang dari seseorang bernama ya berasal dari bangsa Arab juga, bernama Amru bin Luhai. Siapa Amru bin Luhai ini? Yaitu Ra'isu Khuza'ah, dia adalah kepala suku dari suku Khuza'ah. Wakana, dan telah ada siapa Amru bin Luhai ini, qad nasya'a, telah tumbuh ya, telah istilahnya hidup di Mekah, ala amrin azimin, yaitu sebagai orang yang sangat agung ya di kota Mekah ketika itu, minal ma'ruf, yang mana selalu ya mengajak kepada kebaikan, wasadaqati, dan selalu sering bersedekah, wal hirsi ala umuriddin, dan selalu menjaga terhadap perkara-perkara agama, urusan-urusan agama. Jadi istilahnya orang yang sangat terkemuka ketika itu ya di kota Arab ya, di kota Mekah. Fa ahabbahun nas, otomatis ya seluruh manusia akhirnya mencintai ya, menyukai si Amr bin Luhai. Wadanulahu, dan mereka semua orang Arab manusia ya, mereka itu mengikuti ya
mengikuti lahu kepada Amr bin Luhai. Zannan minhum, yang mana ya dikira oleh mereka annahu min akabiril ulama, bahwa Amr bin Luhai adalah salah satu ya ulama-ulama pembesar di kota Mekah ketika itu. Wa afadilil aulia, dan orang-orang yang termasuk orang yang utama ya ketika itu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Summa kemudian innahu, sesungguhnya Amr bin Luhai safara ila Syam, ya, bermusafir atau berpergian ke negeri Syam. Negeri Syam sekarang udah terbagi. Ya, sekarang udah tidak ada lagi, kalau kamu cari di di Google, tidak ada lagi negeri Syam. Yang ada Syam itu sekarang itu terpecah menjadi negeri Palestina, ya, kemudian negara Lebanon, kemudian negara Suriah, ya, dan sebagian negara Irak, ya. Jadi itulah yang terjadi. Akhirnya suatu ketika si Amr bin Luhai dia itu berpergian ke negeri Syam. Apa yang ditemukan Amr bin Luhai? Faro'ahum, maka telah menyaksikan siapa Amr bin Luhai, hum, akan ya penduduk negeri Syam, ya'budunal ausan, ketika itu ya'budun, menyembah al-ausan, berhala, ya, patung disembah, ya, matahari disembah, kemudian binatang ya disembah, ya, kemudian apalagi batu pun disembah, ya, pokoknya segala macam berhala, ya. Di itu awal mulanya dari penduduk negeri Syam. Fastahsana, maka akhirnya ya mengira baik, ya, menganggap baik siapa Amr bin Luhai dzalika, akan perbuatan tersebut, wazonnahu haqqan, dan wazonna, dan akhirnya mengira siapa Amr bin Luhai hu, akan pekerjaan atau penyembahan tersebut, haqqan, adalah perkara yang benar. Kenapa? Alasannya li'anna Syam, karena ia mengira bahwa sesungguhnya negeri Syam itu mahalur rusuli wal kutub, adalah ya tempat asal muasalnya rusul, para rasul itu lahir, para rasul diutuskan oleh Allah, itu semuanya berasal dari negeri Syam. Wal kutub, dan juga kitab-kitab suci Allah seperti Zabur, Taurat, Injil, semuanya berasal dari negeri Syam. Maka di situ ya Amr bin Luhai pun mengira bahwa apa yang dilakukan oleh penduduk ahli Syam adalah benar. Faqadima, maka akhirnya kembali siapa Amr bin Luhai ma'ahu bihubal, yaitu dengan membawa oleh-oleh dari negeri Syam, yaitu patung berhala bernama Hubal. Wa ja'alahu, dan telah menempatkan atau meletakkan ya patung Hubal tersebut siapa Amr bin Luhai fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah, ya, Masya Allah, ya. Akhirnya pulang, kemudian patung Hubalnya ditaruh di dalam Ka'bah, di tengah-tengah, bagian tengah, jauf. Wada'a, dan kemudian ya mengajak siapa Amr bin Luhai ahla Makkah, penduduk kota Mekah yang ketika itu menyukai Amr bin Luhai. Ya, pasti kalau orang suka pasti diikuti, ya. Kalau orang udah suka, ya, pasti apa aja bakal dikasih. Akhirnya apa? Penduduk Mekah pun ya mengikuti Amr bin Luhai ila syirki billah, untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah, menyembah si Hubal, ya. Fa'ajabuhu, apa yang terjadi oleh penduduk Mekah? Fa'ajabuhu, diikuti, yang mengikuti Amr bin Luhai. Suma, kemudian ya akan tetapi lam yalbas, tidak mengikuti ya hal tersebut siapa ahlul Hijaz, yaitu penduduk wilayah Hijaz. Jadi di Mekah itu di Arab itu banyak sekali ya kota-kotanya, ya, termasuk kota Mekah, kota Madinah, ada juga kota Hijaz. Nah, penduduk ahli Hijaz mereka tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Antabi'u ahla Makkah. Di annahum, kenapa mereka tidak bisa, kok bisa mereka tidak mengikuti apa yang dilakukan penduduk Mekah? Di annahum, karena sesungguhnya penduduk Hijaz itu wulatul baiti, adalah ya penjaga ya al-bait, yaitu Ka'bah al-musyarrafah, wa ahlil hurum, dan penduduk kota haram. Oke, sedikit lagi paragraf yang terakhir. Oke,
Wa min aqdami asnamihim manatun kanat bil musyallali ala sahilil bahri al-ahmari bil kurbi min Kudaida. Thumma ittakhadhu allata fit ta'ifi. Thumma ittakhadhu al-uzza biwadi Nakhlah. Hadhihi thalathu akbaru awthanihim. Thumma kathura asyirku wa kasuratil awsanu fi kulli buq'atin minal Hijazi. Wa yuzkaru anna Amru bin Luhai kana lahu ra'iyun minal jinni fa akhbarahu bi anna asnama qaumi Nuh Wuddan wa Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasran madfunatun bi Jaddah fa ataha fastatharaha thumma awradaha ila Tihamah. Falamma ja'al hajju dafa'aha ilal qabaila fadhahabat biha ila autaniha hatta sara likulli qabilatin thumma fi kulli baitin sonamun wa qad mala'ul masjidal harama bil asnami walamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkata wajada haulal baiti thalathami'atin wa sittina sonaman faja'ala yata'anuha hatta tasaqatat thumma amara biha fa ukhrijat minal masjidi wa hurriqat. Artinya wa min aqdami asnamihim, dan adapun ya aqdam paling ya lamanya atau paling awalnya asnamihim patung-patung ya patung-patung mereka bangsa Arab Ahlu Mekah itu adalah yang bernama Manat ya. Manat ini patung yang bisa dibilang patung terlama ya, adalah Manat setelah Hubal kemudian Manat. Kanat adapun si patung Manat ini itu bil musyallal ya, terletak di wilayah yang bernama wilayah Musyallal ya. Wa kana, dan telah ada apa patung Manat itu bil musyallal ala sahilil bahril ahmar, yaitu terletaknya ada di pinggir pantai Laut Merah. Hadzu Kudaid ya bil kurbi minal Kudaid, yaitu letaknya dekat dengan wilayah Kudaid. Summa kemudian ittakhadhu allata ya. Summa ittakhadhu kemudian ittakhadhu mereka menjadikan ya, mengambil apa allata patung bernama Lata. Nah, Lata ini adalah patung kedua yang bisa dibilang patung yang terlama. Lata fit Taif ya, ditempatkan patung Lata itu, patung berhala bernama Lata itu fit Taif di wilayah Taif ya. Cuma kemudian yang ketiga patung yang bisa dibilang kategorikan lama adalah bernama patung Uzza. Di mana mereka meletakkannya? Biwadi Nakhlah, yaitu mereka letakkan ya di lembah yang bernama Nakhlah Asyamiyah. Ya, di sini yaitu lembah yang dipenuhi dengan pohon kurma. Jadi hazihi salasu, adapun ketiga patung ini yaitu Manat, Lata dengan Uzza, itu akbaru awthanihim, adalah patung terbesar yang mereka miliki ketika itu. Ya, summa kemudian kasura asyirku ya. Syirik pun akhirnya menyebar luas, semakin banyak. Wa kasurat al-ausan, dan juga ya lahirlah patung-patung yang lain yang dijadikan berhala. Fi kulli buq'atin minal Hijaz, di setiap wilayah dari wilayah Hijaz, yang awalnya penduduk Hijaz tidak ingin mengikuti Ahlu Makkah, akhirnya wilayah mereka pun ikut dalam peletakan patung-patung berhala. Wa yuzkaru, dan diceritakan
anna Amr bin Luhai, bahwa sesungguhnya Amr bin Luhai kana lahu, memiliki ro'iyu minal jinni, yaitu ya pembantu, ya khadim minal jin, dari bangsa jin. Nah, diceritakan jadi si Amr bin Luhai itu punya pembantu dari jin, teman, ya berteman dengan jin. Fa akhbarahu, kemudian jin itu ya memberitahu Amr bin Luhai bi anna asnama qaumi Nuh, bahwa sesungguhnya ya patung-patung berhala ya kaumnya Nabi Nuh, yaitu Wudan, bernama Wud patungnya, Wasuwaan, dan patung bernama Suwa, wa Yagus, wa Ya'uq, wa Nasron. Ada 5 patung itu, madfunatun bi Jeddah, itu terkubur atau istilahnya terpendam di Jeddah, di tanah yang ada di wilayah Jeddah. Kemudian apa yang terjadi? Fa'ataha, akhirnya disamperin oleh Amr bin Luhai. Pastasaroha, akhirnya ditemukanlah ya patung-patung tersebut oleh Amr bin Luhai. Tuh, tsumma auradaha ila Tihamah. Kemudian ya patung-patung kelima patung itu diletakkanlah di wilayah bernama wilayah Tihamah. Ya, falamma ja'al haju, maka ketika datang waktu haji, ya waktu bulan haji datang, ya kemudian para kabilah-kabilah datang semuanya ke kota Makkah, dafa'aha, yang menyerahkan atau memberikan siapa Amr bin Luhai hak akan patung-patung berhala tersebut, ya ilal qabail, kepada seluruh kabilah-kabilah yang datang. Di tamunya, ada tamu datang, dikasih ini patung berhala buat kamu gratis, ya. Fazahabat biha ila autaniha, kemudian para kabilah pun ya kembali ke negara mereka masing-masing, ke tempat wilayah mereka masing-masing dengan membawa patung berhala itu. Hatta soro, sampai akhirnya menjadi apalikuli qabilatin, setiap kabilah yang ada di negara Arab ketika itu, summa fi kulli baitin, sampai hampir di setiap rumah sonamun terdapat patung berhala. Waqad mala'u al-masjidal haram bil asnam, sampai-sampai ya telah mengisi siapa ya orang-orang kafir tersebut al-masjidal haram, yaitu Ka'bah, bil asnami, dengan patung-patung berhala. Jadi di dalam Ka'bah pun ketika zaman itu ya patung-patung berhala itu diletakkan, seperti Hubal, ya Manat, Lata, semuanya ditaruh di dalam Ka'bah. Walamma fataha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika telah menaklukkan fataha, siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, ya Makkah, akan kota Makkah, yaitu Fathu Makkah, ya wajada, telah mendapatkan siapa Rasulullah haulal baiti, di sekitar ya Ka'bah, al-bait, ya Baitul Haram, salasa mi'atin wasitina sonaman, 360 patung berhala. 360 patung berhala. Bayangkan ya, di sekeliling Ka'bah, di dalam Ka'bah semuanya itu berjumlah 360 patung. Faja'ala, kemudian akhirnya memulai atau melakukan siapa Rasulullah ya ta'anuha, ya ditusuk. Tusuk dengan apa? Itu dengan tongkatnya Rasulullah, ya. Jadi akhirnya hatta tasaqatat, sampai akhirnya patung-patung itu pun akhirnya jatuh. Ketika jatuh pecah, ya. Summa amaro, kemudian telah memerintahkan siapa Rasulullah biha, terhadap patung-patung itu, fa ukhrijat, kemudian dikeluarkan patung-patung itu dari Ka'bah dan dari Masjidil Haram, minal masjid wa hurriqat, dan dibakar. Itulah cerita tentang ya kepercayaan dan agama-agama yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelum Islam datang. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.